Di video hari ini gue bakal ngasih tau kalian semuanya tentang kompresor, teman-teman. Di sini Vela Builders bersama gue udah ada kompresor yang gue punya. Gue belinya dari Rev Hobby Store, yaitu Sparmax TC620X. Tapi pada hari ini gue nggak bakalan nge-review produk ini, melainkan gue bakal ngasih tahu kalian segala sesuatu yang mesti kalian tahu sebelum kalian membeli kompresor pertama kalian. Nah ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang baru mau belajar ngecat dan mau belajar ngecat menggunakan airbrush. So ini bakal gue singkirin dulu. Jadi setelah kalian menonton video ini, gue yakin kalian akan lebih tahu mengenai kompresor. Karena kayaknya gue lihat di YouTube tuh nggak begitu banyak yang ngomongin ini. Dan pada saat sebelum gue membeli kompresor, gue tuh rada bingung gitu. Gimana cara membelinya, apa yang mesti gue lihat, dan segala macamnya. So langsung aja kita mulai dari hal yang pertama, teman-teman. Oke, di market itu ada dua jenis kompresor, teman-teman. Nah, pertama itu adalah kompresor yang menggunakan listrik. Yang kedua adalah menggunakan oli. Nah, biasanya yang untuk hobi itu semuanya itu udah menggunakan listrik ya. Karena itu jauh lebih accessible dan kompresornya itu nggak terlalu ribut. Kalau misalnya yang pakai oli itu kan susah banget. Kalau misalnya kalian mau ngecat di rumah itu nyari oli di mana gitu. Nah biasanya yang dijual di market seperti Rev Hobby Store, Alex Hobby Shop, Unicorn dan toko-toko hobi lainnya itu semuanya udah menggunakan listrik punya, teman-teman. Jadi hal yang pertama mesti kalian look out yang listrik. Yang kedua adalah PSI. Nggak perlu khawatir Vela Builders kalau misalnya kalian belum ngerti PSI itu apa. PSI itu adalah tekanan udara, teman-teman. Tekanan udara yang bisa dikeluarkan oleh kompresor. Semakin besar PSI-nya, semakin kenceng angin yang bakal dikeluarkan dari kompresor kita. Nah, biasanya kalau misalnya untuk hobi, untuk ngecat Gundam atau untuk ngecat mobil plastik lainnya, itu tuh mulai dari 15 sampai 35 PSI. Setiap builder itu punya cara yang berbeda-beda dan punya tekanan yang berbeda-beda. Tapi untuk gue sendiri itu adalah 25 sampai 30 PSI. Nah, biasanya yang di toko-toko hobi itu mereka tuh sudah menyediakan PSI yang sempurna untuk para builder atau para hobiis. Tapi kalian mesti look out. Kalau misalnya yang tadi gue kasih lihat ini yang gue beli dari Rev Hobby Store, Sparmax TC620X, PSI-nya itu dari 0 sampai 60 PSI. Jadi itu udah sangat aman untuk semua builder. Tapi kalau misalnya kalian on budget gitu ya dan mau yang lebih murah, kalian tuh bisa beli yang mini kompresor, teman-teman. Dia itu menggunakan listrik. Gue bakal ngasih lihat juga di layar. Tetapi daya PSI-nya itu sangat rendah. Untuk beberapa builder itu nggak cocok buat mereka. Tapi balik lagi, beberapa builder punya cara masing-masing, punya PSI yang berbeda-beda juga untuk hasil cat yang sempurna. Jadi itu pilihan tergantung kalian. Yang kedua adalah noise. Nah, noise ini adalah suara yang dikeluarkan kompresor pada saat kompresornya itu berjalan. Nah, kalau misalnya Vela Builders itu membeli yang bukan untuk hobi ya, itu suaranya biasanya akan lebih keras, teman-teman. Karena itu tidak diperuntukkan untuk indoor biasanya. Seperti kompresor untuk pompa ban mobil atau ban motor, itu suaranya akan lebih gede karena PSI-nya juga biasanya lebih besar. Karena kompresor pertama gue tuh pakai yang industrial, teman-teman, yang buat pompa-pompa kayak gitu. Dan suaranya itu ribut banget, nggak cocok untuk indoor. Sampai tetangga gue itu bisa denger dan mereka bisa komplain gitu loh. Jadinya gue sangat-sangat menyarankan kalian untuk membeli yang khusus untuk hobi. Nah, yang punya gue ini TC620X, dia itu suaranya nggak terlalu ribut, teman-teman. Jadi dia aman untuk digunakan di ruangan tertutup atau di rumah kalian. Tetapi kalau misalnya kalian mau yang lebih nggak ribut lagi, kalian bisa membeli yang mini kompresor itu. Karena suaranya kecil banget yang dihasilkan, hampir sama sekali nggak ada. Jadi kalian bisa membeli itu kalau misalnya kalian mau suara yang benar-benar redup. Setelah itu kita ngomongin dari ukuran dan berat. Nah, kalau misalnya punya gue ini, kompresornya, dia beratnya adalah 10 kilo. Jadi dia nggak terlalu accessible untuk dibawa kemana-mana sebenarnya. Walaupun memang bisa gitu. Dan ukurannya juga nggak begitu gede ya, teman-teman. Nih, gue kasih lihat lagi. Seperti ini. Jadi masih bisa dibawa kemana-mana. Nggak seperti yang industrial, kalian nggak bisa bawa kemana-mana. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian mau yang lebih accessible lagi dan gampang banget dibawa kemana-mana, yang ukurannya cuma segini ya gue nggak ada di sini. Kalian bisa beli yang mini kompresor yang sangat kecil dia. Nah, pasti teman-teman bingung dong, dari tadi kenapa kayaknya yang suaranya lebih kecil dan lebih accessible itu malah yang mini kompresor yang jauh lebih murah harganya daripada yang punya gua atau yang lebih untuk profesional lah ya. Jawabannya adalah di konsistensi dan ketahanannya dalam mengecat, teman-teman. Nah, bedanya adalah kalau misalnya mini kompresor itu kalian ngecat itu palingan kayak
30 menit, 40 menit gitu ya, itu tuh kompresornya udah panas banget, jadi kalian mesti berhenti. Kalau misalnya kalian itu cuma untuk hobi, dan kalian itu cuma mau ya ngecat bentar, terus istirahat, ngecat bentar, terus istirahat, ya kalian boleh beli itu. Dan sebetulnya daya listriknya itu jauh lebih kecil daripada kompresor hobi yang ukurannya lebih besar daripada dia. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian membeli series yang TC, ada juga saudaranya TC620 atau TC610, itu tuh kalian bisa ngecat dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kompresornya itu nggak bisa panas dan mantap jiwa melegenda. Nah biasanya itu lebih dipakai untuk profesional. Misalnya kalian tuh buka comwork, atau kalian tuh sukanya yang semalam ngebut gitu loh, yang semalam selesai. Nah, kalian gua anjurkan untuk membeli ini instead of yang mini kompresor. Jadi kalian udah tahu lah ya ketahanan dari kompresor tersebut. Selanjutnya kita ngomongin soal konsistensi di PSI-nya. Nah, kalau misalnya kalian tuh pakai yang industrial atau yang mini kompresor sekalipun, perbedaan dari industrial dan yang hobi itu adalah PSI-nya itu tidak terlalu konsisten, teman-teman. Nah, menurut gua konsistensi dari PSI itu sangat penting untuk menentukan cat kalian, hasil cat kalian tuh kayak gimana. Terutama di warna dan di top coat ya. Karena kalau misalnya anginnya itu nggak konsisten, ya hasil cat kalian juga nggak akan konsisten. Jadi konsistensi di tekanan udara itu sangat-sangat penting, teman-teman. Dan jangan ditanya lagi kalau misalnya perbedaan antara mini kompresor dan kompresor yang lebih ke profesional, yaitu pasti ada perbedaan di konsistensi tekanan udaranya. Nah, sebenarnya banyak banget komponen-komponen lain yang bisa menentukan apakah kompresor ini bagus atau enggak untuk kalian. Salah satunya adalah water trap misalnya. Tapi ya water trap itu bisa diakalin. Kalau misalnya kalian beli langsung yang TC620X ini, atau mungkin beberapa kompresor profesional hobi lainnya, kalian sudah otomatis memiliki water trap tersebut. Jadi kalian nggak usah bingung, mantap jiwa melegenda. Nah, kalau misalnya yang industrial, itu kalian mesti beli terpisah lagi dan kalian mesti pasang sendiri. Jadi kalau misalnya buat gue pribadi, gue lebih suka pakai yang profesional langsung gue pakai. Dan so far setelah gue pakai selama setahun lebih nggak ada masalah. Jadi kesimpulan pada video hari ini adalah semuanya itu tergantung kepada kalian. Kalian tuh jenis builder yang seperti apa? Apakah kalian jenis builder yang santai-santai? Apakah kalian jenis builder yang sering pindah-pindah? Apakah kalian jenis builder yang suka kerjanya cepet? Nah, semua itu tuh tergantung dan balik lagi ke masing-masing dari diri kalian. Jadi kayaknya sampai situ aja video gue hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kasih tahu gue lagi video apa yang kalian mau lihat selanjutnya. Nama gue Andre. Sampai jumpa.